Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, hakikat pujian adalah ujian. Karena fitnah ujian itu bisa berupa ujian kebaikan maupun keburukan. Nah, pujian adalah ujian berupa kebaikan karena ketika kita dipuji, bisa jadi kita akan merasa sombong dan merasa takjub pada diri sendiri. Bahkan kita lupa bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Ta'ala. Kemudian kita merasa hebat dan sombong serta lupa bersyukur, na'udzubillah. Dan kagum terhadap diri sendiri merupakan suatu sifat yang bisa membinasakan. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama Tholabul Ilmi terkait dengan masih tema soal lisan ya, yakni ketika pujian menjadi petaka. Nah, seperti biasa sudah hadir di studio ada Ayahanda dan Burunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Takal. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, afiat, banyak rezeki. Waduh, boleh dibagi rezekinya ya. Masya Allah. Nah Ayah, ini pembahasan tasawuf kita ini serialnya masih tentang bahaya lisan ya. Yang juga menarik adalah soal pujian ini. Karena ya siapa sih yang nggak seneng dipuji. Nah tapi kan kita harus hati-hati. Pujian itu kalau kemudian kita yang memberikan itu harusnya kita seperti apa. Dan kalau ketika kita dipuji harusnya kita menyikapinya seperti apa. Nah ini harus kita pertimbangkan betul, kita sikapi dengan betul ya Ayah ya. Nanti kita akan bahas. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks boleh, video boleh. Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, pembahasan tentang pujian. Tadi disebutkan pujian itu bisa jadi ujian ya, agak mirip-mirip ya. Tapi memang betul seperti itu ya Pak Kiai ya. Tapi bagaimana ya, maksudnya kan pujian itu kan sebenarnya sesuatu hal yang baik. Dan misalnya kita memuji seseorang kan, ya itu bagian dari ingin menggembirakan hati orang yang kita puji gitu. Ya siapa tahu berpahala. Tapi seperti apa guidance-nya atau seperti apa kemudian batasan-batasan yang harus kita ketahui terkait puji-memuji ini. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan Mbak Mila yang saya hormati. Akar masalahnya bahwa hidup itu adalah ujian. Jadi semua pernik kehidupan itu adalah ujian. Maka di dalamnya itu plus minus. Plus minus itu semuanya ujian. Jadi ketika kita jatuh itu pujian, ketika kita naik itu juga cobaan. Oleh karena itu tidak layak ketika kita memuji kepada orang dan tidak bagus bagi orang yang dipuji. Jadi jelek bagi orang yang mengucapkan, buruk bagi orang yang mendengarnya, yang menerimanya. Malah buruk ya? Jelek, tidak bagus. Nah itu mengapa kata Imam Al-Ghazali ini sebagian yang mesti dijauhkan. Ada beberapa yang bisa menyebabkan keburukan yang lahir dari memuji ini. Pertama, qad yuftiru fayantahi bihi ilal kizbi. Orang kalau memuji-muji terkadang melampaui batas sampai berbohong. Sebenarnya pujian dia itu angkanya sampai 6. Tapi karena yang dipujinya itu manggut-manggut, atau yang dipujinya adalah atasannya, maka ditambahkan sampai 9 gitu. Dan itu sudah penyakit dari pujian. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya ketika orang itu dipuji, ibadahnya dia itu sebenarnya sudah bagus. Karena dia dipuji maka melahirkan sifat ria. Jadi melahirkan sifat ria. Ya, dan walayakunu mudbiran lahu wala mu'taqidan, dan dia bisa menyembunyikannya ya, dan tidak bisa juga secara jelas-jelas itu bagian dari sebuah yang memang diniatkannya untuk itu gitu loh. Jadi emang ada maksud lain. Nah, jadi fayasyuru bihi mura'iyan munafiqan, maka dia pada saat itu menjadi orang yang ria dan munafik sebenarnya. Oh, dan munafik loh. Iya, artinya menyatakan sesuatu sebenarnya nggak ada gitu. Yang tidak seperti itu adanya ya. Nah, itu bagian yang direkam oleh Imam Al-Ghazali. Di antara keburukan-keburukan kalau orang memuji. Nah, bagaimana dengan orang yang dipuji? Lebih parah lagi. Kalau dia suka dipuji orang, ya, kalau dia suka dipuji orang, sulit dia untuk menjadi orang yang ikhlas gitu. Karena sebenarnya dia sedang mendapatkan cobaan yang kedua. Pertama, dia mendapatkan cobaan dengan keberhasilan. Jadi kalau dia berhasil, orang memuji, sebenarnya dia baru ujian pertama tuh.
Pamannya ketika dia jadi satu pemilihan, dia terpilih mamanya. Sebenarnya terpilihnya dia itu mendapatkan cobaan dengan jabatan, dengan status yang dapat. Ketika orang memujinya, dia mendapatkan cobaan yang nomor 2. Nanti kalau tambah lagi orang memuji, maka semakin banyak cobaan-cobaan yang memungkinkan keikhlasannya bohong. Jadi kalau dia mengatakan ini dan itu, sesungguhnya itu cuma di lipstick saja, bergincu dengan ucapan. Bergincu. Jadi tidak mungkin di hati itu akan muncul ikhlas kalau dia senang dipuji, Pak Kiai. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Karena dia paradoks. Pasti, dia paradoks. Kalau yang ikhlas pasti dia akan menghindar. Oke. Jadi ya, aduh, Masya Allah ya. Hati-hati. Hati-hati dipuji dan memuji. Tapi kan sebenarnya kadang-kadang tuh kita tuh dalam bersosialisasi, Pak Kiai, sebagai pemanis supaya kita juga bisa diterima misalnya sama teman kita gitu ya, sama bos kita lah gitu. Kadang memang suka memuji gitu. Jadi harusnya seperti apa supaya memuji itu juga jadi sesuatu yang baik dan bisa diterima gitu. Sebenarnya pimpinan, atau tidak perlu? Sebenarnya pimpinan yang benar, dia tidak akan suka kepada bawahannya yang selalu menampilkan pujian. Iya. Nah, menjilat, bawahan yang sebenarnya adalah bawahan yang secara profesional dia melaporkan A, B, C apa adanya. Itu sebenarnya yang mesti dijaga, yang dipelihara. Karena dia nggak mau melebih-lebihkan dari hal-hal yang sifatnya faktual. Mbak Mila, di kalangan para mutasawwifin, ketika dia dipuji, ya pada saat dia dipuji karena terlihat dia ibadahnya tanpa sadar lama gitu, kemudian jadi dia sholat dari Isya. Itu sampai dengan sholat subuh orang kembali lagi, orang sudah pulang, orang sudah makan malam, orang sudah tidur. Kemudian dia balik lagi, dia masih pada posisi yang sama. Pada saat dia dipuji, maka pada saat itu juga orang itu mengatakan tadi aku melakukan kesalahan, tadi gini. Maka orang yang memujinya nggak jadi. Nah itu memang bahkan berbohong yang semacam itu diperbolehkan. Jadi dalam rangka menyetop orang untuk tidak berkelanjutan memuji-muji diri kita. Masya Allah. Ya Allah, ente kalau tahu tadi malu, aneh tadi begini begitu. Ya Allah, ampun, ya Allah. Nggak jadi dia memujinya. Jadi kita alihkan ya. Gimana caranya supaya orang tuh jadi nggak, iya ya. Karena kalau rasanya tuh gimana? Kadang-kadang tuh kalau pujiannya tuh terlalu berlebihan tuh rasanya tuh kita juga jadi jengah sendiri, Pak Kiai. Iya, ini udah pasti, karena nggak nampak di bumi. Iya. Udah pasti bohong, lebay lah bisa dikatakan gitu, lebay lah. Tapi Pak Kiai misalnya memang kita tuh melihat sesuatu yang baik pada diri seseorang ya. Terus tapi dalam hati, Masya Allah ya orang ini gitu ya, luar biasa ya gitu. Ibadahnya luar biasa. Tapi kita tidak sampai mengucapkannya kekaguman itu. Itu yang boleh, itu yang digambarkan bahwa la hasada ila fisnatain. Kita tidak boleh iri kepada orang kecuali pada dua hal. Apakah karena ilmunya atau karena hartanya. Dalam dua itu. Kemudian kalau itu menarik, maka boleh kita iri. Kita minta kepada Allah untuk jadikan Allah maj'alni minhu. Ya Allah jadikan aku seperti dia gitu. Nggak apa-apa. Justru yang menjadi racun itu kalau kita ungkapkan. Aduh, tolong doain saya dong supaya saya seperti kamu, ya Allah gitu. Dia sebenarnya sedang membunuh dia gitu loh. Sedang bahasa lainnya tuh menyembelih ya Pak Kiai. Iya, dia sedang menyembelih saudaranya. Karena memang sebegitu berbahayanya ya pujian itu ya, bisa membelokkan niat seseorang ya Pak Kiai ya. Dari yang tadinya lillahi ta'ala gitu ya. Jadi karena pengen disanjung ente sih sebenarnya gitu. Ada sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud namanya. Dia pernah suatu saat keluar dari rumahnya mau ke masjid. Maka banyak orang yang mengikuti dia. Pada saat lama-lama kok tambah banyak itu, maka dia noleh. Halama yattabi'uni. Alasan apa kalian ikut aku? Kalau kalian tahu, tadi sebelum aku menutup pintu, sesungguhnya kalian tidak akan mau di belakangku. Maka orang itu satu persatu meninggalkannya. Padahal yang dimaksud itu ada apa sebelum dia menutup pintu rumahnya? Yang nggak tahu cuma dia sama Allah saja. Tetapi bahasa itu bisa menggugurkan keinginan orang untuk mengaguminya.
Nah, jadi orang kalau merasa kalau diikuti orang banyak, kan banyak yang ulama, kiai itu, kalau dia pergi ikut diikutin itu. Ada 10 orang, sekurang-kurangnya 1 mobil lah ada yang mengikutinya. Maka seakan menjadi gengsi bagi seorang ulama itu, seorang mubalik, seorang kiai, kalau kemana dia pergi banyak orang mendatanginya gitu. Ini bukan sesuatu yang hebat. Kalau ternyata yang semacam itu bagian dari sebuah strategi. Itu sebenarnya sebuah rekayasa untuk menggambarkan ini kiai laku loh. Ini kiai ini didengar orang. Ini kiai ini sebenarnya pamornya tinggi, banyak pengikutnya. Gitu loh. Nggak ada bedanya yang dilakukan oleh badut dengan ulama ini, nggak ada bedanya. Kalau dia seperti itu, dan itu ada. Maaf, tahadus binikmatillah. Di stasiun televisi yang melahirkan, yang menampilkan program dakwah itu banyak sekali. Ada program dakwah itu diduitin berapa kau mau tampil, sekian bayarnya gitu. Kenapa dia mau bayar dengan harga yang mahal? Karena kalau sudah masuk TV namanya dikenal orang. Namanya dikenal orang. Kalau sudah masuk TV, bayaran TV-nya nggak seberapa, tetapi efek dominonya sangat luar biasa. Itu ya? Popularitasnya itu. Ini menarik. Nah, apa bedanya dia kiai sama badut berarti? Iya ya. Aduh, Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik. Jadi pujian dan popularitas itu menjadi sesuatu hal yang kayaknya bisa nempel satu sama lain. Dan kita harus hati-hati. Nah, kita nanti bahas ya di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Pujian Menjadi Petaka. Nah, Pak Kiai, tadi sempat disinggung ya, kalau popularitas itu sangat dekat karakternya dengan keinginan untuk selalu dipuji. Nah, apalagi kan zaman sekarang ya, siapa sih yang nggak pengen viral, nggak pengen terkenal, nggak pengen dipuji banyak orang. Kamu keren, kamu kaya, kamu cantik, dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif tasawuf ini seperti apa ya memandang popularitas ini yang begitu lekat dengan pujian ini, Pak Kiai? Baik, salah satu yang terbaik yang jadi konsep di dalam tasawuf ya, khususnya Taub Al-Ghazali, tulisan beliau itu ada yang disebut dengan al-khumul. Al-khumul. Khumul, kalau bahasa Jawanya itu kemul. Oh, kemul. Iya, selimut. Berselimut. Khumul adalah orang yang berselimut. Itu dari bahasa Arab, Pak Kiai? Mungkin ya. Oh, kemulan, jadi berselimut gitu berselimut. ya? Oh, oke. Khumul maknanya orang yang tidak perlu syuhrah. Kemasyhuran dia nggak penting gitu. Nah, bahkan kemasyhuran itu dia menghindarkan. Dia tidak mau mendapatkan kemasyhuran itu. Nabi kita Muhammad ini apa yang kurang terhadap Nabi Muhammad? Sehingga beliau dalam salah satu hadis mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini penghulunya, pemimpinnya anak Nabi Adam. Aku pemimpinnya. Fala fakhra, aku nggak pernah membanggakannya. Jadi kalau kemuliaan yang semacam itu, ya tidak Nabi membanggakannya, apa yang mesti kita banggakan di bawah itu gitu. Oleh karena itu, yang bisa khumul itulah yang bisa membuka arasnya Allah. Jadi orang yang berselimut, orang yang menutup kehebatan dan kemuliaan dirinya, bagusnya dia beribadah, tapi dia menjadi orang yang tidak disukai di masyarakat, itu sebenarnya orang yang bagus. Bahkan kalau ada orang yang suka memuji, Nabi mengatakan suturab ala mandah ya ala madihin, lemparkan debu kepada orang-orang yang suka memuji. Jadi kalau kita lagi berceramah, kita lagi satu majelis misalnya. Satu majelis, kita dalam satu haflah, karena bajunya yang bagus, dandanan atau kecantikan yang dipujinya atau ceramahnya yang dipuja,
kata Nabi ambil saja itu pasir lemparin ke mukanya. Gitu. Itu lebih Sebegitunya. bagus. Lebih bagus karena nanti dia terkonsentrasinya sama matanya bukan sama Sama ucapannya mulut. lagi. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi betul-betul bisa melenakan ya pujian itu. Nah, kalau kita dipuji terus gimana Pak Kiai? Kan kita nggak bisa, jangan puji saya, jangan puji saya. Stop gitu. Nah, tadi kita sudah membahasnya bahwa boleh berbohong dalam rangka kita menyetop kebaikan orang Jadi lain. kita- Jadi ketika kita dipuji, kita menyebutkan kesalahan kita. Enggak kok, enggak kayak gitu. Ya, sebenarnya enggak seperti itu. Ini kehendak Tuhan saja, umpamanya gitu. Yang kedua, bahwa dia mengaburkan dengan hal-hal yang sebenarnya ada keterlibatan sama dia kedua. Pekerjaannya yang belum tuntas, pekerjaannya yang teledor, yang belum bagus. Yang seakan-akan nggak layak itu untuk dipuji karena yang ininya nggak sesuai gitu loh. Jadi ketika dia dipuji ceramah hebat, dia mengatakan, ya Allah, saya ini orang yang bangun subuhnya kesiangan terus. Sebenarnya orang kalau tahu saya ini, maka sebenarnya dia tidak akan pernah mencium tangan saya. Karena yang dia lihat itu semua adalah sesuatu yang sedang ditutupi oleh Tuhan. Allah yang tutup Yang aib. sebenarnya bukan seperti itu gitu loh. Nggak bakal dia berarti bisa meneruskan untuk memberikan pujian itu. Jadi kita harus pintar-pintar. Betul. Iya. Nah, biasanya tuh sesama perempuan tuh biasanya kalau dipuji, aduh cantikan ya sekarang. Seneng banget kan Pak Kiai. Bukan cuma senang, dia bilang ini belum seberapa. Atau kalau nggak gitu ya udah pasti biasanya akan dibalikin tuh, kamu lebih cantik, kamu lebih cantik gitu. Hal-hal kayak gini memang harus diubah ya. Jadi nggak boleh ya gitu. Nggak Bukan boleh. karena maksudnya kan nyenengin saudara kita gitu. Emang cantikan ya sekarang, kurusan ya sekarang. Memuji hal-hal yang ya. Nah, yang boleh dipuji itu iktisabiyah, yang sifatnya prestasi. Oke. Itu boleh. Tapi kalau yang namanya fish, yang tampilan dan sebagainya itu semua wahbiyah, pemberian Tuhan gitu loh. Mana ada orang kecuali di operasi ya. Operasi juga tidak maksimal gitu ya. Enggak layak untuk dipuji. Oleh karena itu kita juga protes kepada artis-artis yang cuma mengeksploitasi kegantengan, kecantikan. Sebenarnya yang dia ucapkan gagasan dan lain sebagainya nggak ada yang ilmiah. Nggak ada yang ilmiah. Sebenarnya yang dibanggakan apa gitu. Itu tadi ya harus ada isinya ya. Jangan cuman hanya wajah ini jadi hanya sekedar tempelan tapi justru nggak bawa manfaat kan begitu Kan ya Pak bukan Kiai? punya dia. Iya, oke. Oh itu dah. Iya. Kan itu dari Allah ya. Nah, yang iktisabiyah, yang dia prestasi dia, itu boleh. Karena memang bisa jadi orang menyebutkannya itu bertambah-tambah dia bersyukur. Jadi ada orang dipuji, dia bukan melahirkan lupa diri, tapi dia bertambah-tambah rasa syukurnya dan semakin dia menjaga dirinya. Pada saat yang semacam itu, pujian itu manfaat. Ini yang menurut Imam Ghazali, al-madhu minallah, pujian itu datangnya dari Allah. Oke. Oh pujian itu datangnya dari Allah. Iya. Sebenarnya dia bahasanya nggak niat untuk apapun gitu. Dia misalnya dia melakukan kebaikan atau melakukan amal soleh itu ya karena ikhlas lillahi ta'ala misalnya. Tapi ada orang yang kemudian melihat itu dan memuji, itu kan berarti iya karena dari Allah kan Pak Kiai ya. Iya. Oke. Jadi Dan ada kesadaran tadi. Dia lihat gitu. Jadi cerita gini, kalau saya dipuji sama Mbak Mila atau saya memuji Mbak Mila, sebenarnya Mbak Mila kalau saya puji itu ada yang bisa dirasakan bahwa sebenarnya saya ini punya maksud apa enggak Iya, gitu. betul. Biasanya kita tuh punya sense ya. Ini Ya. ini bener nggak atau modus nggak nih gitu ya Pak Ya. Kiai ya. Oke. Nah, kalau misalnya memang kita bisa merasakan ketulusan ya itu mungkin dari Allah. minallah. Dari Allah. Itu mengapa kayak Mbak Mila ya punya program Gapai Kemuliaan Tasawuf umpamanya. Kemudian memosting supaya orang mengikuti program ini. Supaya orang memanfaatkan waktunya setengah jam ada yang bermanfaat. Iya, iya. Orang yang masanya jauh dengan Imam Ghazali ternyata bisa mewakili mengenal program beliau. ini untuk memahamkan sebuah pemahaman yang dipahami oleh Imam Ghazali. Maka bisa jadi postingan-postingan itu tidak bermakna ria. Nah iya itu kadang-kadang. Karena bobotnya tetap masih dalam konteks berdakwah. Nah kadang-kadang kita tuh posting tuh suka takut, aduh
nanti orang mikirnya gimana ya? Kadang-kadang suka gitu Pak Kiai. Aduh nanti misalnya posting potongan ceramah atau apa gitu ya Pak Kiai. Aduh gimana ya? Ntar orang anggapnya, kadang-kadang ada yang mengganggu seperti itu gitu. Gini Mbak Mila, ada yang nggak bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita mengukurnya, tetapi kita bisa diberikan oleh Allah itu guidance yang luar biasa. Tunjuk, dengan hati kita itu begini. Dulu Qori ini kalau dia mengaji kita itu nangis gitu. Tapi kok sekarang kalau dia ngaji saya kok nggak bisa menangis gitu loh. Maka sebenarnya ada yang perlu dikoreksi dari dia atau di kita. Bisa jadi dulu ngajinya itu ikhlas. Dia tidak ada tarifnya karena sekarang ini dia banyak populer, banyak ini, maka dia ada manajemennya gitu. Sehingga kita nggak bisa nangis betapapun indahnya suaranya itu tadi. Atau bisa jadi dia tetap bertahan, tetapi kitanya yang mengotori diri kita sehingga tidak menangis. Nah kalau memang yang semacam begitu sebenarnya kita melihat, kita memuji dan lain sebagainya. Kalau pada awalnya kita mengatakan subhanallah, anta tahluk, engkaulah yang menciptakan, anta taj'al, engkaulah yang menjadikannya, maka sebenarnya kalaupun dia memuji maka pujian itu tidak ada bermakna ya ria itu tidak ada. Oke. Jadi sebenarnya kalau seperti itu misalnya kita mau posting ya udah posting aja. Niatkan memang semuanya emang kayak tadi ya Pak Kiai, ya dakwah aja. Masalah kemudian seperti apa ya itu urusan itu sama Allah. Itu ekses hasilnya. Oke. Menarik sekali. Kita harus sudah dulu Pak Kiai. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Pujian Menjadi Petaka. Pak Kiai, apa yang mungkin kita bisa pelajari mungkin dari kisahnya baginda Rasulullah SAW ataupun para sahabat, para salafus saleh terkait memuji ini? Bagaimana mereka merespon pujian, bagaimana kemudian cara mereka memuji, apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Ya, kalau kita lihat kehidupan Nabi itu, Nabi suka memuji. Dan pujian itu tujuannya agar supaya orang mencari kenapa dia dipuji. Seperti kalau Nabi sedang berhalakoh, sedang berkumpul, suatu saat Nabi mengatakan begini, sayati alaikum ahlul jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian penduduk sorga. Maka orang melihat ke pintu, siapa yang dibilang masih hidup tapi calon penghuni sorga. Ternyata yang masuk itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang laki-laki sederhana kehidupannya, ya, orang yang sangat meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu satu kali dipuji. Kan pujian penduduk sorga itu wah, luar biasa. Di atas segalanya. Ya. Sampai 3 kali ya dalam pertemuan yang berbeda bahwa pujiannya itu orang ini penghuni sorga. Sehingga ada ya sahabat yang lebih muda yang menarik gitu. Maka dia Sa'ad bin Abi Waqqas ini diminta oleh sahabat mudanya ini untuk bisa menerima dia sebagai tamunya. Maka dia 3 hari 3 malam di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa sih hebatnya dia? Kenapa Nabi sampai dibilang pun di surga? Pada malam hari dilihat habis sholat isya dia tidur. Kemudian jam 3 ya udah bangun sampai subuh. Kata dia itu kan biasa. Kemudian ketika siang dia nggak puasa. Puasanya cuma Senin sama Kamis saja gitu. Kemudian kalau dia bersedekah dilihat uang yang diberikannya itu uang besar. Bukan uang besar gitu, uang kecil.
Lalu yang menyebabkan dia itu hebat itu apa? Pujian Nabi itu apa? Yang dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Nah ternyata setelah 3 hari tidak dia mendapatinya, maka dia izin mau pamitan. Dia bilang, sebelum aku meninggalkanmu, kau sebenarnya orang yang 3 kali dipuji Nabi, bahwa kau penghuni sorga, sehingga aku datang ke rumahmu ini. Tapi ku intip, dalam keseharianmu, ibadahmu biasa-biasa saja. Gak ada yang berlebih. Sebenarnya apa yang menyebabkan Allah menyatakan kepada nabinya, kau ahli sorga? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita ya akhi. Ibadahku itu sebagaimana kau lihat ya begitu. Walakin ya ghaira anni fi nafsi ghillan lil muslimin. Akan tetapi tidak pernah ada ku bersihkan hatiku itu rasa ingin curang, rasa ingin menguasai, pengen mengambil dan lain sebagainya dari muslim. Wala ahsudu hasadan alama atahu iyahu. Yang kedua, aku hilangkan, gak mau dengki apabila orang diberikan oleh Allah lebih banyak dari yang aku punya. Wa'afu ala man zalamani, dan aku selalu memaafkan apabila ada orang yang bersalah kepadaku. Nah, pujian Nabi itu faktual gitu loh. Sehingga ada dasarnya. Memuji yang semacam ini faktual. Yang kedua, memberikan agar seorang merespon dan mencari tahu untuk mendapatkannya ini boleh. Boleh. Masya Allah ya. Wah, tapi iya dimensinya tuh dalam sekali ya berarti ya. Pak Kiai, kalau kemudian misalnya ada orang yang meninggal ya, terus biasa kan kalau ada yang meninggal itu kita suka memuji kebaikan-kebaikannya gitu ya. Oh, beliau ini memang si fulan ini memang baik akhlaknya begini-begini. Walaupun sebenarnya mungkin kita juga nggak tahu persis kan kehidupannya seperti apa gitu. Tapi yang dari yang kita tahu, yang kita kenal dengan kondisi yang serba terbatas, kita tahu dia orang baik. Apakah memang diperkenankan seperti itu, Pak? Ini pertanyaan yang terbaik kedua. Oh, dapat umroh. Oh. Masya Allah. Ada hadis ya, dan ini masyhur di kalangan kalau orang-orang yang takziah itu atau dalam keadaan acara-acara haul. Hadis itu berbunyi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayit kalian dan pendamlah keburukan-keburukan mayit kalian. Hadis ini dhaif sebenarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun gharib. Hadis ini adalah hadis yang asing katanya. Tapi Imam Bukhari mengatakan hadza hadis dhaif, munkar. Hadis ini hadis yang munkar. Lalu kenapa ulama-ulama ini menjadikan ini dalil dan masih disebutkan di masyarakat? Karena hadis yang dhaif ini bukan matannya, yang dhaif itu perawinya. Karena ada hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i yang menjelaskan itu. Jadi Nabi sedang berkumpul, kemudian ada sahabat Nabi yang menyebutkan kejelekannya si mayit. Nabi mengatakan, la tazkur halkakum wa fi riwayatin mautakum illa bi khair, kata Nabi. Kalian jangan menyebutkan hal-hal yang jelek pada mayit kalian, kecuali kalian yang menyebutkannya yang baik-baik. Nah, jadi hadis yang tadinya ini dhaif, masa naik kedudukannya dalam mustalahul hadis disebut ini menjadi hasan li ghairi. Kedudukannya jadi boleh jadi hasan karena ada hadis sahih yang teksnya yang membenarkan itu. Nah, jadi khusus orang yang sudah meninggal, kalau kita harus menyebutkan, sebutkan saja kebaikannya. Kalau terlintas ada yang jelek, maka dalam hati ungkapkan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Jadi jangan sampai tercerai. Di dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tasubbu amwatakum. Kalian jangan mencaci maki orang yang sudah meninggal. Ya, waqad afdu ala ma qaddamu. Sesungguhnya mereka sudah merasakan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita menyebut kejelekannya, dia semakin berat disiksanya. Tapi kalau kamu sebut kebaikannya, semakin ringan dia mendapatkan siksaan. Masya Allah. Jadi itu memang harus dilakukan ya Pak? Iya. Yang baik-baik dipujikan. Karena dia kepalanya nggak jadi besar. Iya.
udah nggak jadi, udah Karena nggak bisa beda besar lagi alam. ya, udah beda. Nah, jadi pujian boleh kepada orang yang tidak terpengaruh ketika kita memujinya. Oke, Masya Allah. Orang Ya. mati. Oh, Masya Jadi Allah. saya muji Mbak Mira nanti. Oh, nanti tunggu Nanti. waktunya gitu ya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan tentang pujian ini, saya jadi banyak belajar, harus sekarang mikir-mikir. Nggak bisa ngasal gitu loh kalau mau muji. Kita harus pastikan dulu sebenarnya itu tadi perlu atau tidak memuji dan impact-nya apa ya, eksesnya apa gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini, Sama-sama. luar biasa. Jazakallah khair, sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin, Pemirsa, amin. tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.